وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama dan utama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju majelis ilmu yang mulia ini dan merangka menambah ilmu pengetahuan kita, dan sebagai jalan kita untuk tadabur, senantiasa mengingat dan mengulang-ulang berbagai hal-hal yang berhubungan dengan agama kita. Karena dengan mengingat itulah hati ini senantiasa hidup. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, senantiasa memberikan peringatan-peringatan, diulang-ulang ya, sehingga mungkin ibarat sebuah lampu yang mulai redup, ketika mulai dipancing lagi dia akan mulai menyala lagi, menguat lagi kekuatan cahayanya. Demikian pula iman, ia perlu selalu untuk dicas, selalu untuk dirangsang, selalu untuk ditingkatkan. Ya, iman itu adalah naik turun. Kadang-kadang dia turun, ya, kadang-kadang kita datang semangat yang bagus dalam mencari ilmu, beramal soleh, berdakwah, khususnya. Maka untuk supaya tidak iman itu terlalu lama diam, ya, ibaratnya kata orang, kalau air itu lama diam, dia banyak kotoran yang akan merendam. Tapi kalau air itu mengalir, selalu digoyang-goyang, ya. Makanya kalau orang punya tambak udang itu ada kincir anginnya, ya, kincir untuk mengelombangkan air, ya, agar airnya punya siklusnya. Ya, banyaklah ibrah di dalam alam ini, di mana sesuatu yang stagnan tetap saja itu berarti dia sudah tidak punya kehidupan lagi. Maka iman kita ini untuk senantiasa hidup perlu kita pancing, perlu kita rangsang, perlu selalu kita rawat, ya. Kalau dalam dia ilmu pertanian, iman itu yang ibarat sebuah tanaman yang kita selalu pelihara. Bukan hanya sekedar disirami atau dipupuk saja, tapi perlu juga dibersihkan berbagai tanaman-tanaman gulma yang akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam itu. Maka perlu selalu kita ta'ahud, istilahnya, yaitu ya ta'ahad iman, selalu mengkoreksi, selalu mewaspadai imannya, selalu mengontrol imannya. Nah, untuk mengontrol iman ini adalah dengan yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Dengan begitu, ya, iman ini akan senantiasa terkontrol, ya, dan juga keinginan kita untuk bertakwa kepada Allah, beribadah, rajin memberi nasihat dan seterusnya senantiasa dikontrol, karena selalu dipompa, selalu dikasih semacam semangat, ya. Maka oleh sebab itu menghadiri majelis ilmu ini salah satu faedahnya adalah senantiasa mengingatkan, senantiasa membangunkan kembali. Ibarat kalau orang sudah mulai agak ngantuk-ngantuk begitu, ya, ada yang membangunkannya, demikian pula iman. Maka ini fungsi dari majelis ilmu, ya. Oleh sebab itu dengan
senantiasa kita menghadiri majelis ilmu ini, hati kita akan selalu tetap dan teguh, salah satu jalan untuk istiqamah dalam beribadah. Tapi kalau kita jarang jauh dari majelis ilmu, ya kadang-kadang semangat pun kendor dalam beribadah, memberikan nasihat, ya bahkan untuk berbuat baik pun malas, karena memang tidak termotivasi ya oleh ilmu kita dan juga kondisi. Kadang-kadang kita termotivasi karena melihat begitu orang semangat menghadiri ilmu, kita lihat si fulan itu tinggalnya 60 km dari sini, kok datang gitu ya. Ketika dia menjelaskan, saya dekat di sini, dia ini datang dari tempat-tempat yang jauh. Kita lihat wajah-wajahnya. Orang yang melihat seperti ini, apa yang ada dalam hatinya? Terasa oleh dia betapa orang punya semangat tinggi dalam sini. Saya dekat di sini kok malah jarang datang ke masjid. Orang itu datang dengan pagi yang mungkin habis subuh, berangkat dari rumahnya untuk datang ke tempat ini. Nah, ini adalah salah satu faedahnya kita ketika hadir dalam majelis ilmu itu selalu mengingatkan kelupaan-kelupaan kita. Ya. Salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk bersemangat ya mempelajari agama yang beliau tinggalkan ini untuk kita, yang wariskan kepada kita, dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada umat manusia, agar kita termasuk dari umat-umat beliau yang sebenar-benar mengikuti jalan beliau. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya, Allah katakan kepada Rasulnya, beritahulah umatmu itu, qul, beritahu umatmu, hadhi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, berdoa kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, ya, ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Jadi berdakwah kepada Allah bukan artinya hanya sekedar menceramai orang, tapi termasuk menghadiri majelis ilmu dia sudah berdakwah, mendakwahi dirinya, mendakwahi keluarganya, memberikan motivasi dan semangat kepada orang. Ini sudah bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak kepada antum semua yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada kesempatan ini. Pembahasan kita adalah dalam kesempatan ini yaitu tentang akibat-akibat buruk dari perbuatan dosa. Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Namun ketika kita kenal akibat buruk dari dosa itu, baik pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat, bangsa, kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat, tentu volume dosa kita itu bisa diturunkan, ya, bisa dikurangi, bisa kita waspadai. Nah, inilah tujuan kita, bahwa kita sebagaimana kita dapat menurunkan sekecil mungkin keterledoran kita kepada dosa dengan mengenal akibat-akibat buruk itu. Dan kita sudah melihat sendiri dan merasakan banyak di antara kita akibat buruk dari sebuah dosa itu. Yang insyaallah nanti akan kita bahas, ya. Apa saja akibat buruk pada diri kita dosa itu, pada lingkungan, pada masyarakat, ya, dan pada manusia secara umum. Ibnu Qayyim mempunyai kitab yang bagus, yang punya terjemahnya bagus, yaitu Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabus Syafi liman sa'ala dawa asy-Syafi. Kitab ini membahas dari berbagai sisi tentang bahaya dosa. Itu bicara masalah, judulnya itu obat yang mujarab bagi orang yang mencari jawaban yang sempurna bagi orang mencari obat yang mujarab. Jawaban yang sempurna bagi orang mencari obat yang mujarab. Itu Jawabul Kafi liman sa'ala dawa asy-Syafi. Atau judulnya Da' wa Dawa, penyakit dan obat. Da' wa Dawa, penyakit dan obat. Yang dimaksud di sini penyakit itu adalah dosa. Karena dosa itu penyakit. Penyakit yang paling berbahaya bagi insan, lebih bahaya daripada tumor.
Ya. Dosa itu lebih bahaya daripada segala bentuk penyakit yang menular. Taib, Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, kalau dosa itu berbeda-beda pula tingkatannya. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah membagi dosa itu ada al-kabair, ada saghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa dalilnya, Ustaz? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang amat besar? Ya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, sehingga sebagian ulama ada yang menulis buku tentang al-kabair seperti Imam Zahabi. Lalu apa sih tujuan dibahas masalah ini, Ustaz? Karena ada kelompok yang menjadikan dosa itu sama saja, nggak ada kecil besar, besar semua, seperti kelompok orang-orang Khawarij. Sehingga mereka mengkafirkan, menyamakan dosa itu satu posisi semua. Menurut mereka sama saja standarnya gitu. Tidak, dosa itu ada kecil, ada besar. Ya. Dalam ayat intastanibul kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Orang menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah SWT, kami akan ampunkan dosa-dosa kecil mereka. Jadi istimal kabair itu, pembagian dosa besar kecil itu ada. Lalu apa hubungannya ini? Pembahasannya sebetulnya berhubungan dengan masalah yang sangat penting, urgen sekali. Kalau orang tidak paham masalah ini, dia akan salah kaprah dalam bergaul dan dalam menilai perbuatan maksiat. Sehingga dia mudah mengkafirkan orang, mudah menyesatkan orang, karena dia tidak paham. Atau mengkucilkan orang, tidak beda oleh dia. Semua dosa, semua bid'ah itu sama saja dosa yang besarnya oleh dia. Tidak, dosa itu bertingkat-tingkat. Makanya Allah membedakan juga azabnya. Maksud di sini apa? Adalah ketika kita bergaul dengan pelaku maksiat itu tidak sama. Ada maksiatnya yang memang besar, itu ada tindakannya. Kalau maksiatnya kecil, ada pula bagaimana cara menindaknya. Bergaul dengan orang yang dikenal dengan al-wala al-bara, berlepas diri dari pelaku dosa dan mencintai orang-orang berbuat taat. Itu ada penjelasan jelas dari sini. Kalau orang tidak paham, semua salah kecil besar dianggap sama oleh mereka. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membawa fitnah dalam dakwah ini. Ya, tidak mengerti ini masalah-masalah umpamanya masa-masa khilafiyah dianggap oleh dia adalah usul. Nah, ini juga masalah. Karena semua dianggap usul oleh dia. Maka oleh sebab itu, pertama kita harus jelaskan dosa itu terbagi dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang anehnya kadang-kadang orang itu sangat berhati-hati dari dosa kecil, tapi tidak berhati-hati dari dosa besar. Maka itu penting tahu kita mana dosa besar, mana dosa kecil. Kadang-kadang kita sangat hati-hati dari dosa. Saya nggak mau ghibah, tapi syirik dilakukan, ya kan? Ini kan nggak benar, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita, kalau orang tidak paham masalah, kadang-kadang dia menghindari dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar dilakukan. Ya. Daripada mencuri, lebih baik saya jadi pelacur. Gimana kira-kira? Jadi ketika orang tidak paham, dia akan salah dalam menyakini sesuatu. Dan begitu pula dalam amalan, ada orang bersungguh-sungguh untuk melakukan sunnah-sunnah, tapi amalan wajib nggak dilakukan. Dan yang lebih parah lagi, bersemangat menjalankan bid'ah hasanah yang wajib nggak dilakukan. Ini bid'ah hasanah, ini ada kamus baru kita pakai. Mereka katakan ada bid'ah hasanah. Ya sunnah aja nggak dilakukan, bid'ah hasanah dilakukan. Mana yang tinggi derajat sunnah daripada bid'ah hasanah? Kalau mereka katakan ada bid'ah hasanah, ya kan? Nah, ini model orang yang tidak paham cara beragama yang benar. Di dalam awamir, di dalam perintah-perintah, mestinya yang wajib didahulukan, baru sunnah. Sunnah pun ada tingkatannya, ada yang muakkadah, ya kan? Ada yang lebih ditekankan. Ini aja wajib enggak, sunnah pun enggak, yang bid'ah hasanah dipertahankan, bahkan orang yang tidak lakukannya disesatkan semacam. Ini pola orang yang tidak paham dalam menjalankan agama, dalam belajar agama gitu. Sebaliknya juga begitu, ada orang yang sangat tidak mau berbuat, menyakiti tetangga, apa segala macam,
tapi perbuatan syirik dilakukan. Dosa besar dilakukan oleh dia. Nah, ini akibat tidak paham dalam masalah ini. Makanya jadi di dalam berbuat pun perlu kita memiliki ilmu. Dalam menyikapi pelaku-pelaku dosa kita harus punya ilmu. Kalau tidak kita akan salah salah di dalam menilai kadang-kadang. Kadang-kadang dia cinta. Kenapa kamu membela orang kafir? Orangnya baik kok, suka nyumbang. Hah? Suka nyumbang. Kemarin nyumbang masjid kok. Masjid butuh bangun nyumbang dia. Tapi dia kafir, nggak masalah. Karena dia tidak bisa membanding mana yang lebih parah, mana yang lebih kecil. Nggak tahu dia itu. Seakan-akan kekufuran itu ringan bagi dia. Ya kan? Sangat kecil bagi dia kekufuran. Kesyirikan itu kecil bagi dia. Dibanding dengan dosa subhan. Ini pentingnya belajar. Ya. Kalau orang nggak belajar, dia ngawur di dalam bersikap, dalam beramal ngawur dia. Maka oleh sebab itu kiranya kita perlu belajar. Perlunya kita belajar. Ya. Di dalam menilai pun kita harus bisa. Antum lihat. Saya lebih nyaman teman sama orang kafir, membela orang kafir semacamnya. Teman dengan orang pelaku bid'ah lebih nyaman. Karena dia tidak tahu porsi dosa itu, akhirnya dia menganggap dosa besar itu bagaikan dosa kecil. Baik, ini pembahasan kita bukan di situ. Ini pembahasan sebetulnya masail iman dan seterusnya. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan, tatkala dosa berbeda derajat kerusakannya, berbeda pula iqabnya. Baik di dunia maupun di akhirat, menurut perbedaan derajatnya. Maka ada dosa yang membuat orang kekal dalam neraka. Ada dosa yang membuat orang masuk neraka tidak menjadikan dia kekal dalam neraka. Ada dosa yang dia melakukan dosa itu tidak masuk neraka karena dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia itu berada di bawah masyiatillah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan pula. Makanya tidak sama dosa kafir dan orang munafik kan enggak sama. Buktinya apa? Orang munafikin lebih berat azabnya daripada orang kafir. Orang kafir pun enggak sama azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang suka mengganggu kaum muslimin, membunuh orang Islam, menghambat-hambat orang masuk agama, dengan orang kafir yang pasif. Dia hanya kafir dirinya saja, kemudian dia tidak mengganggu orang lain, tidak mengajak orang lain. Ini beda azabnya. Dengan orang kafir yang menggunakan hartanya, kekuasaannya dan segala macam untuk memusuhi Islam, beda. Demikian pula kita bersikap kepada ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah ada yang arogan, ada yang aktif, ya, yang menyeru dan mempengaruhi, memfitnah segala macam. Ada ahlu bid'ah, dia memang ahlu bid'ah, tapi dia tidak pasif saja, ya, tidak memfitnah, tidak komentar, tapi dia memang tidak mau ikut kajian salaf, tapi dia tidak memfitnah, dia hanya lakukan apa yang biasa-biasa dilakukan gitu ya. Ini beda sikap kita menyikapi dia, pola kita mendakwai dia berbeda juga. Makanya ikhwan, ini pentingnya rasanya menghadiri majelis ilmu itu di situ. Karena setiap hari akan terkupas, akan terbahas masalah-masalah yang selama ini kita tidak hadir dalam kita. Taib. Dosa sumbernya dua macam. Dosa itu ada sumbernya dua macam. Meninggalkan yang diperintah, melakukan yang dilarang. Nah, jadi sumber dosa itu ada dua, meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang. Dengan dua hal itu pula Allah menguji hambanya. Kita diberi nikmat, diberi berbagai fasilitas oleh Allah SWT. Dengan dua hal ini kita diuji. Diuji melalui perintah-perintah dan diuji juga melalui larang-larang. Maka di sini juga kita harus paham, ada orang lulus dari sisi perintah tapi tidak lulus dari sisi larangan. Apa? Ada orang rajin sholat, rajin bersedekah, cuman juga rajin berbuat maksiat, nganggu temannya, menyakiti orang dan segala macamnya.
Maka kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, tahu kalian orang yang bangkrut? Maka ini gambar Rasulullah, yang bangkrut itu nanti ada hari kiamat, dia datang membawa amalan-amal soleh yang begitu banyak, ya, amal soleh yang begitu banyak, tetapi amal soleh yang begitu banyak, namun dia juga membawa dosa yang begitu banyak. Nah, jadi di sini kita lihat ada orang yang mampu meninggalkan larangan, tapi tidak melakukan hal yang diperintah. Dia enggak judi, tidak berzina, tidak bergunjing, meninggalkan maksiat, tapi sholat enggak. Ya kan? Jadi ini kita harus paham kondisi dan bisa kita juga ukur pada diri kita, ya, ahwal diri kita. Di masyarakat begitu. Ini jenis-jenis manusia. Ada orang yang lalai dalam perintah tapi meninggalkan hal-hal yang ada orang meninggalkan haram, ya, lalai dalam perintah. Atau sebaliknya meninggalkan perintah, melakukan perintah malah melakukan yang itu terdapat di tengah masyarakat kita seperti itu. Jenis-jenis seperti ini. Nah, kemudian jadi dosa itu bukan hanya meninggalkan perintah, tapi juga melakukan yang dilarang. Agar kita tahu bahwa sumber dosa dari mana. Imma kita meninggalkan yang diperintahkan Allah, atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian kedua hal itu terbagi menurut tempat kepada yang dilahirkan oleh. Ada dosa yang berhubungan dengan anggota badan yang zahir, ada dosa yang berhubungan dengan hati. Ibnu Qayyim itu subhanallah dalam membagi masalah-masalah itu sangat enak memahaminya gitu, gampang gitu, enggak perlu. Jadi dosa itu begini digambarkan terbagi dua, karena di sini pelakunya, ya, bagaimana. Kemudian belum gambarkan lagi dosa itu ada yang berhubungan dengan anggota zahir, ada dengan hati. Makanya ada orang secara zahir dia soleh, taat, tapi belum tentu hatinya. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi tidak semata zahir saja, tapi juga perlu hati. Makanya dalam hadis yang lain, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali al-jannah ma yabdu lin-nasi. Fayasqu alaihi kitab fayasqu alaihi kitab fayamal bi ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang secara zahir kita lihat taat, tapi insyaallah dia masuk neraka. Kenapa? Masalahnya adalah yang terlihat oleh manusia. Mungkin dia berbuat baik itu dengan motivasi lain, tidak ikhlas dan segala macam, ya kan? Maka artinya yang perlu kita waspadai apa sekarang, Ustaz? Artinya kita harus tahu dosa itu ada yang berupa meninggalkan yang diperintah atau berupa melakukan hal yang diharamkan. Kita harus tahu dosa itu ada yang berhubungan dengan anggota badan yang zahir. Apa itu? Tangan, kaki, telinga, mata, mulut, hidung, ya kan? Ini zahir. Kemudian kita harus mengawasi juga batin kita, hati. Jadi kita harus tahu ini, berarti kita kan harus pada ini. Kita menjaga dosa yang berhubungan dengan anggota badan zahir, kita menjaga dosa yang berhubungan dengan anggota batin kita. Setelah kita tahu, berarti kita perlu mewaspadai. Nah, kemudian Ibnu lagi membagi lagi bentuk jenis-jenis dosa itu ada 4. Al-mulqiyah, syaitaniyah, sabu'iyah, bahimah. Dosa itu ada mulqiyah, merebut sifat Allah, atau meniru sifat syaitan, atau meniru binatang buas, atau meniru binatang ternak. Nah, subhanallah. Ibnu Qayyim itu Masya Allah, jadi memberikan contoh-contohnya yang bagus sekali. Contoh dosa al-mulqiyah kata Ibnu Qayyim adalah ketuhanan, sifat ketuhanan adalah dosa yang dilakukan dalam merampas sifat-sifat ketuhanan. Nah, seperti apa? Congkak, sombong. Itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya izari. Ya. Semena-mena, menjajah, angkuh, zalim, ya.
Zalim bukan sifat Allah, maksudnya sifat Allah. Jadi keangkuhan tadi, ya, seakan dia berkuasa, itu maksudnya. Dan memperbudak orang lain. Ini dosa-dosa al-mulkiyah atau dosa-dosa yang bersifat kesemena-menaan atau yang berhubungan dengan penguasa, sifat orang yang lebih. Ini sifat seperti ini bisa lahir dari orang kaya, dari pejabat, ya kan? Jadi subhanallah. Jadi dideteksi oleh Ibnu Qayyim itu dosa ini biasanya lahir dari orang-orang yang seperti apa? Orang yang memang terhormat dari sisi apa? Kedudukan status sosial. Maka biasa dosa yang amat perlu diwaspadai oleh dia apa? Kesemena-menaan. Berbuat zalim, sombong, congkak dan seterusnya. Subhanallah ya. Terasa oleh kita bahwa biasanya orang-orang ini lebih dominan, lebih mudah jatuh kepada dosa ini. Orang yang punya status sosial hormat itu. Mungkin dia ustadz, ya, mungkin dia guru, ya. Maksudnya ini yang berstatus sosial. Dosen dia, pejabat dia, ya kan? Orang berpangkat dia, tentara, polisi. Nah, ini dosa inilah muncul dari orang sifat seperti ini. Sifatnya apa tadi? Sifat congkak, sombong, semena-mena, menjajah, angkuh, zalim, memperbudak orang lain. Termasuk ke dalam ini syirik rububiyah. Siapa yang melakukan dosa-dosa ini maka ia telah menentang Allah dalam sifat rububiyah dan kekuasaannya. Ini dosa yang paling besar di sisi Allah SWT. Jadi ada dosa yang itu lebih dominan dimiliki orang punya status sosial. Ya, ada dosa yang lebih dominan itu dimiliki orang sangat mudah terjatuh ke dalamnya orang-orang yang punya status sosial, ya, kedudukan, hartanya, kehormatannya dan seterusnya. Nah, ini perlu kita waspadai ini. Baik. Kemudian ada dosa syaitania namanya. Ya, yaitu menyerupai sifat-sifat seperti sifat hasad, aniaya, nipu, dengki, curang, makar, menyuruh kepada maksiat dan menjadikannya indah di mata manusia. Ya, melarang dari ketaatan dan menjelekkan orang-orang melakukan bid'ah dalam agama, mengajak kepada bid'ah dan kesesatan. Ini disebut dosa syaitan. Kemudian dosa kebuasan, tadi yang kita sebut adalah binatang buas. Sifat ini dominan pada binatang buas. Apa contohnya? Permusuhan. Kan binatang itu apa sifatnya, Pak? Suka bertengkar gitu. Ya. Ayam sama ayam, ya, kucing sama kucing, anjing sama anjing kan bertengkar kadang-kadang. Padahal kalau sudah beda lagi lebih parah lagi, kayak kucing dan anjing aja kalian nih gitu ya. Kan ada perumpamaan seperti itu. Nah, jadi dosa itu ada yang lebih kemirikan pada binatang. Maka nanti akan kita bicarakan akibatnya apa? Kalau dosa itu sudah dominan pada dirinya, maka dia wajahnya akan mirip-mirip dengan sifat kebinatangan. Nanti akan kita sebut salah satu sifat bahaya dosa itu adalah dapat merubah bentuk orang itu sendiri. Akhirnya salah satu contoh adalah ketika Allah merubah orang Bani Israil jadi kera dan babi. Kenapa? Karena kejahatan yang dominan yang mereka lakukan adalah kejahatan dengan sifat-sifat babi dan kera itu. Nah, taib. Kemudian ada dosa kebinatangan. Binatangnya apa? Yaitu pikirannya dua saja, perut dan kemaluan. Selesai. Subhanallah. Jadi kalau kebinatangan, kalau binatang ternak itu kan gitu. Tidur, makan, ya kan? Berketurunan, selesai itu. Nah, ini dosa lebih dominan dimiliki. Ada juga manusia begitu. Yang hobinya tidur, makan, ya kan? Gitu. Berketurunan begitu. Enggak lepas hidup itu aja pikirannya gitu loh. Ya. Jadi dosa kebinatangan seperti mencari kepuasan syahwat perut, kemaluan, dari hal itu timbullah zina, pencurian, makar, harta yatim, kikir, rakus, pengecut, tamak. Lahirlah dosa-dosa tadi. Karena dia mikir perut aja sama memuaskan hawa nafsu. Maka ketika kita mengenal jenis dosa ini, hendaknya kita berusaha
mewaspadai. Wah, ini kebinatangan ini. Ya kan? Kalau makannya tamak, semua cara rakus, kikir. Taib. Itu sekilas tentang jenis-jenis dosa. Kita masuk lagi pintu-pintu dosa. Pintu-pintu dosa. Nah, kalau dosa ini masuk ke kita, baru nanti akan kita bicarakan topik kita tadi, akibatnya gimana nanti pada kita. Pintu dosa itu pertama dari pandangan, dari mata jatuh ke hati. Dan banyak yang mempengaruhi perbuatan dosa itu pandangan, Pak. Luar biasa itu. Datang hasad, dari mana datangnya, Pak? Dengki dari mana? Dari mata, lihat orang punya mobil baru. Rasanya beda gitu ya. Jadi banyak dosa ditimbulkan karena melihat. Ya. Nah, pertama penglihatan. Artinya apa? Kita harus menjaga mata kita dari hal yang diharamkan Allah. Makanya di antara faedah menundukkan pandangan itu, Bang. Dalam surah An-Nur, Waqul mu'minina yaghuddu min absarihim, waqul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman itu agar mereka menundukkan pandangan, bukan menundukkan kepala. Kadang-kadang orang salah makna, menundukkan kepala, bukan, tapi menundukkan pandangan. Jadi jalan, Pak, jangan pelengok-pelengok, lihat rumah orang bagus, lalu apa? Aduh, bagus rumahnya, saya ingin begini. Dari mana masuk itu? Akhirnya sudahlah berupaya mencari uang, ingin seperti itu, berusaha. Pengaruh dari ini untungnya. Ya. Dan terlebih lagi keuntungan menundukkan pandangan, Pak. Dari melihat wanita-wanita yang diharamkan Allah itu, rahasia adalah kejantanan. Orang akan punya kejantanan yang kuat kalau dia biasa menundukkan pandangan. Ya, coba saja, coba tes 1 bulan, selalu berusaha mengendalikan pandangan yang melihat yang haram. Tidak melihat foto-foto porno, tidak melihat wanita-wanita yang tidak berhijab, semacam berusaha menjaga pandangan. Coba lihat nanti, rasakan khasiatnya. Jadi nggak perlu beli obat kuat. Nggak perlu beli obat kuat. Islam itu lengkap terapinya, Pak. Menjaga pandangan saja. Ya. Karena dia tidak pernah. Tapi kalau kita biasa melepaskan pandangan kita pada wanita-wanita yang ini, rasa apa ada dalam diri kita? Berbagai hal. Ya kan? Dan ini menurut ilmu kesehatan itu mempengaruhi saraf kita. Saraf-saraf itu terangsang tanpa tersalurkan, dan akhirnya saraf itu tegang dan mati. Maka semangat untuk berhubungan intim dengan suami istri menjadi turun kadang-kadang gara-gara itu. Kadang-kadang, bukan mestinya seperti itu. Jadi dengan menjaga dengan menjaga pandangan itu, menjaga fisik dan stamina kita. Stamina pikiran dan juga tenaga. Bapak kalau sering banyak lengok-lengok jalan nggak nunduk pandangan itu susah, Pak. Lihat mobil bagus, ini berapa harganya. Jadi pikirin, ngapain mikirin gitu kan? Kadang-kadang kan gitu ya, lihat mobil bagus, kita mikir berapa harganya, ya, beli di mana, gitu. Kadang-kadang datang khayalan, betul nggak? Nguras tenaga sendiri, nguras pikiran, ya, punya khayalan, ya kan? Itu malah membuat apa? Rugi sendiri kita. Dan matikan dia. Baik. Jadi itu memang faedahnya besar menjaga pandangan itu. Besar menjaga pandangan. Menyelamatkan diri dari sekian maksiat yang banyak sekali, dengki, hasad, berbagai hal. Maka sangat penting apa? Menjaga pandangan. Kalau kita mampu menjaga pandangan, sekian dosa sudah bisa kita hindarkan. Subhanallah. Baik. Sesungguhnya lirikan-lirikan adalah godaan syahwat dan panahnya. Maka orang yang menjaga pandangannya, maka ia akan menjaga kehormatannya.
Sebaliknya seseorang yang suka melepaskan pandangannya, maka ia telah mengiring dirinya kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, agama kita menyuruh kita untuk menjaga pandangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan kepada orang beriman itu mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, dengan demikian akan terjaga kehormatan mereka. Dzalika azkalahum, faedahnya itu lebih bersih, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat dosa tadi ya, dengki, hasad segala macam. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar mereka juga menjaga pandangannya. Cobalah kita ya mengendalikan pandangan. Ya, ini barangkali yang banyak membinasakan keadaan keluarga itu kenapa? Karena kita lihat orang yang biasa nonton film, yang biasa nonton drama, apa yang terjadi dalam keluarga? Terpengaruh dengan gaya-gaya itu dia. Ya, pola pikirnya terpengaruh dengan cerita-cerita drama itu. Kata-katanya kadang-kadang juga dipengaruhi pola bicaranya juga seperti apa yang dia tonton. Maka kalau kita sering membaca sejarah-sejarah yang baik, kita akan terinfeksi juga dengan kebaikan-kebaikan itu. Akan tertular dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka lebih banyaklah melihat hal-hal yang baik daripada melihat hal yang jahat. Maka kita mata pun akan terjaga kesehatannya. Taib. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Ali, "Ai Ali, la tattabi' an-nadhra fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra." Ketika Ali bin Abi Thalib melihat kepada mata wanita, Rasul mengatakan, "Hai Ali, boleh yang pertama tetapi boleh yang kedua kalinya." Jadi tidak boleh mengikuti pandangan dengan pandangan. Baik. Kemudian yang kedua, sumber dosa itu. Di mana pintu dosa itu masuk? Pikiran. Pikiran. Luar biasa itu pikiran. Dosa jalan walaupun kita duduk di tempat. Ya kan? Karena pikiran. Khayalan. Segala sesuatu yang terbetik dalam pikiran bisa sebagai sumber kebaikan dan bisa juga sebagai sumber kejelekan. Dari pikiranlah muncul keinginan-keinginan, tekad dan hasrat, kehendak. Barang siapa yang mampu mengendalikan pikirannya, maka ia telah pegang tali kendali diri dan hawa nafsu. Ya, kadang-kadang pikiran ini kadang-kadang, ya kan, tidak terkontrol, tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Sebaliknya bila ia dikalahkan oleh pikirannya, maka ia akan lebih mudah dikalahkan nafsu dan dirinya. Barang siapa yang melecehkan pemikirannya, maka ia akan digiring dengan paksa ke arah kehancuran oleh pemikirannya. Termasuk pemikiran bid'ah, khurafat, tayul, semacam. Itu dosa pikiran kan. Lihat batu aneh, wah ini pasti ada apa-apanya. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit, mungkin bisa jadi pelaris, mungkin. Dari mana mulai? Apalagi pemikiran yang memang buruk, kepada prasangka buruk kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada orang-orang saleh, para anbiya Allah. Ini dosa pikiran. Lihat orang berjenggot, celana cingkrangan, langsung betul ini teroris. Langsung dia punya perasaan benci, punya perasaan macam-macam. Ini sudah dosa bukan? Sudah dosa. Pikiran saja itu. Nah, berapa sehari itu dosa masuk ke dalam pikiran kita? Ini pintu dosa yang harus kita waspadai, pemikiran. Berapa ini tadi kita sebutkan? Orang yang paling rendah dan hina adalah orang yang senantiasa mengikuti khayal pemikiran yang bohong. Hal ini adalah modal kebangkrutan dagang pengangguran. Dagang pengangguran itu apa, Pak? Nggak punya dagangan dia, dagangannya di mana? Dan banyak kita kadang-kadang ya beramal itu di pikiran saja, nggak di alam nyata, kan gitu. Nah,
Oleh sebab itu, dagang pengangguran, makanan jiwa yang kosong, dan jiwa yang puas dengan angan-angan kosong. Kadang-kadang termasuk kita nih Pak, kita angan-angan masuk surga, indahnya surga, tapi nggak diiringi dengan amal. Itu sama dengan dagangan orang pengangguran. Sifat ini akan melahirkan dalam diri sikap lemah dan malas. Betul nggak? Orang yang punya khayalan saja, tidak bekerja, itu biasanya orang-orang yang sifatnya melahirkan sifat apa? Malas, ya, lemah, lengah, sedih, dan penyesalan. Itulah dosa pemikiran tadi. Kalau kita ambil contoh orang rajin melakukan bid'ah itu, rajin beribadah nggak Pak? Orang yang suka lakukan bid'ah rajin beribadah nggak? Hah? Nggak rajin dia, coba lihat sholatnya. Rajinnya melakukan bid'ah. Tapi kalau sholat, zikir habis sholat, sholatnya aja lihat kalau sholat fardunya, cepat sekali, ya kan? Tapi kalau dibaan berjam-jam, santai. Subhanallah, itu akibat. Itu akibat. Ya. Orang yang mengikuti pikiran sesat bagaikan orang haus dengan berlari di mengajar para mana, ya. Namun dari pemikiran itu ada yang dikecualikan. Ada 5 hal. Pertama, memikirkan tentang ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Afala tadabbaru Qur'an ala qulubihim aqfaluha. Renungkan Al-Qur'an, lebih banyak membaca Al-Qur'an, renungkan perintah-perintah Allah. Sejarah-sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kita pahami, kita ambil ibrah dari kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, dari umat-umat yang binasakan. Tadabbur ayat-ayat Allah syar'iyyah, perintah Allah. Kalau memikirkan ini enggak masalah, ya kan? Yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah, ya boleh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Penciptaan langit dan bumi ini, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang yang punya pikiran. Iya. Dengan banyak begitu sekali ayat-ayat kauniyah yang bisa kita membuat kita untuk yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Allah sebutkan contohnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nisbat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah sebutkan berapa makhluk, ya kan? Bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit itu bagaimana bumi, ya, bagaimana gunung-gunung itu dikokohkan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Banyak sekali ibu. Ya, maka kalau istilahnya di sana di kampung saya itu alam takambang jadi guru. Maksudnya apa? Yaitu mengambil inspirasi keimanan dari alam ini. Banyak sekali. Kalau kita coba pikir saja, wapi ampusikum afala tubsirun, dalam diri kalian apa tidak kalian pikirkan? Contoh yang sering saya contohkan saja, lidah saja. Bapak lihat lidah, ada apa di lidah ini? Biasa kayaknya, tapi luar biasa istimewanya. Minum es krim bisa dibedakan minum es campur, ya kan? Mangga Probolinggo beda dengan mangga Jombang, terasa dibedakan oleh dia. Meskipun sama mangga saja, beras saja bisa dibedakan. Kopi bedakan dengan teh saja beda, teh wangi dengan teh sosro beda. Ini siapa yang menciptakan keluar biasaan ini? Hanya lidah. Coba kalau Bapak diistirahatkan lidahnya berfungsi 1 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari saya diistirahatkan lidahnya enggak berfungsi. Nah, gimana? Hah? Sering saya katakan minum air got enggak akan beda dengan minum air kopi. Makan kerikil sama dengan makan jagung jadinya. Luar biasa, banyak sekali yang mana kalau ini kita tadaburi bagus. Tadaburlah bagaimana ayat-ayat Allah. Betapa banyaknya makhluk Allah.
Mulai dari capung saja sekian banyak macamnya. Tebu ditanam di samping cabai, nggak pernah pindah itu pedas cabai ke tebu, manis tebu nggak pindah ke cabainya. Siapa yang kuasa menciptakan makhluk dengan berbagai bentuk, rasa, rupa, bentuk ini? Zat yang maha Allah SWT. Baru kita tahu sih, saya ini tidak apa-apanya. Sehingga kita merendahkan diri. Kita tahu diri kita ini adalah makhluk yang harus taat kepada Khaliknya. Nah, kalau pemikiran ke sana selalu merenungkan, ketika di atas kereta api kita lihat orang bersusah payah nanam padi di sawah, terlintas oleh kita. Kita tidak mau mubazir ketika makan. Betapa untuk mengumpulkan satu biji padi ini nunggu sekian bulan, dan usaha petani mengumpulkan itu luar biasa. Sehingga banyak inspirasi-inspirasi terasa oleh kita. Lihat pemulung bersusah payah ketika dia terasa oleh kita. Ya Allah, alhamdulillah. Lalu kita terasa kasihan melihat. Timbullah rasa cepat selera, ingin berbuat baik, ingin berinfak. Samping muncul rasa syukur dalam diri. Dan ini yang harus kita miliki. Nah, khayalan, pemikiran-pemikiran seperti ini yang mendorong kita untuk bertakwa, beriman, bersyukur, berbuat baik, memiliki kasih sayang sama makhluk, inilah pemikiran yang tidak masuk dalam kategori dosa dalam pemikiran. Yang ketiga, memikirkan tentang nikmat Allah kepada para makhluknya. Ya, pikirkan nikmat Allah begitu banyak. Coba sekarang kalau kita dituntut untuk bayar penglihatan, pendengaran, jantung, hati, limpa, empedu, ya, mata, gigi, lisan, semuanya diminta bayar oleh Allah 1.000 saja masing-masing. 1.000, enggak banyak-banyak. Atau satu kali tarik nafas 100 rupiah. Ada yang sanggup bayar? Hah? Ada yang sanggup bayar, Pak? Satu kali nafas 100 saja. Karena betapa banyaknya nikmat Allah. Nah, jadi kita enggak selalu ngeluh, "Loh, hidup saya susah, hidup saya miskin, hidup saya berepot." Kita tuh punya nikmat banyak diberikan Allah. Sehingga enggak ada rasa cemburu melihat orang kaya, juga tidak merasa hina di sisi Allah SWT. Karena kita sudah begitu banyak diberi nikmat, justru semakin banyak lagi ditambah, semakin berat lagi pertanggungjawab. Jadi menimbulkan rasa apa dalam diri kita? Selalu senantiasa berhusnuzon dan syukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ini hidup pas-pasan bukan karena kikir. Allah jadikan ada orang yang fakir miskin bukan Allah kikir kepada dia, tidak. Tapi ada hikmah. Apalagi memang orang itu memberi nikmat oleh Allah di dunia, dari harta, kedudukan, dan seterusnya. Akan lebih berat lagi harusnya banyaknya dia bersyukur. Tidak mungkin sama dengan orang yang di bawahnya. Harusnya dia lebih besar syukurnya. Subhanallah. Maka kalau ini pemikiran ini yang ada ketika kita merenung, hadir dalam ingatan kita. Nikmat Allah yang tidak akan mungkin bisa kita hitung. Baik. Yang keempat, memikir tentang kejelekan perbuatan dan kekurangan diri sendiri. Ya, itu boleh. Punya salah ke keluarga kita, ke anak kita, ke istri kita. Ya, kelalaian kita mungkin jarang baca Al-Quran. Yaitu menghisab di diri. Nah, pikirkan dosa. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud ketika menemukan ada orang zikir dengan biji korma di masjid itu, Ustaz hanya ini apaan nih, kata Ibnu Mas'ud. Kata mereka, kami ini menggunakan ini untuk ngitung zikir ini. Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik kalian hitung dosa kalian daripada ngitung kebaikan kalian. Karena kalau kebaikan gak pernah hilang di sisi Allah SWT, gak perlu dihitung. Gak perlu dihitung kebaikan itu karena tidak akan pernah sedikit pun hilang dari balasan Allah, tidak akan pernah sedikit pun. Yang lebih pantas dihitung apa, kata Ibnu Mas'ud? Dosa.
Maka kalau ini selalu kita, sehingga kita untuk mendorong kita untuk terhindar dari banyak maksiat. Pikirkanlah kesalahan-kesalahan kita. Sudah berapa umur kita, masih saja jarang bertobat, jarang sholat, jarang baca Al-Quran, ya, masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan seterusnya. Dengan adanya koreksi seperti insya Allah kita akan digiring menuju orang-orang yang soleh. Maka selalu pikirkan dosa, kesalahan-kesalahan. Yang kelima, memikirkan tentang kewajiban mengisi waktu sesuai dengan tugas-tugasnya. Ya, hari ini berapa saya sudah baca Quran belum? Hari ini saya sudah zikir pagi sore belum? Bagaimana sholat saya khusyuk apa tidak? Ya, walaupun saya sudah sholat, sudah berjemaah, sampai di mana baru standarnya sholat saya ini, kekhusyukannya. Nah, kalau itu ibadah, ya saya gimana? Kalau itu dipikirkan, kewajiban saya kepada keluarga saya gimana? Pada mendidik anak saya gimana? Kalau ini dipikirkan, tidak masalah. Nah, itu bentuk pemikiran. Menjaga itu bentuk pemikiran yang tadi kita sebutkan. Pertama, pintu dosa itu adalah apa tadi? Penglihatan. Yang kedua adalah pemikiran. Yang ketiga adalah ucapan. Lidah tidak bertulang kata orang. Ya. Jadi dalam peribahasa dikatakan lidah itu lebih tajam dari sembilu. Lidah itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Salah seorang ulama menyebutkan, kenapa sih lidah itu disimpan dalam banyak pagar gitu maksudnya? Ada mulut, ada gigi lagi, ya kan? Ditaruh di rongga yang tertentu saja, nggak bebas, supaya tidak terbangat-bangat lepas dia. Makanya ulama kita mengatakan, kenapa dijadikan mata ada dua, telinga itu dua, yaitu karena harus lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Sehingga sebelum itu perlu juga ditutup oleh bibir dulu. Ditutup lagi oleh gigi. Jadi betul-betul pikir apa yang akan diucapkan. Nah, lisan inilah sekarang ini. Lisan ini lebih bahaya daripada bom atom. Karena meledaknya bom atom bermula dari apa? Terjadinya perang itu mulai dari apa? Dari lisan, informasi. Hancur sebuah negara, terfitnah sebuah kelompok, mungkin dibakar suatu pondok atau segala macam, mulai dari mana? Lisan. Lisan. Ya. Ini bahayanya lisan itu. Tapi ini akibat bahaya lisan itu luar biasa. Bisa hancur satu umat gara-gara lisan. Maka perlu menjaga. Menjaga kata-kata, jangan sampai keluar ucapan yang tidak berguna. Ia tidak berkata kecuali bila membawa keuntungan dan menambah keimanannya. Bila akan bicara, ia memikirkan terlebih dahulu apakah membawa faedah atau tidak. Jika tidak ada faedah, ia diam. Sebaliknya jika ada faedah, namun ia pertimbangkan lagi, adakah ucapan yang lebih menguntungkan daripada ucapan ini. Dan banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menerangkan tentang masalah ini, yaitu dalam menjaga lidah. Pertama, sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendak dia katakan yang baik atau lebih baik. Iya. Ingat, man kana yu'minu billah. Iman. Di sini jelas sekali kaitan antara akidah dengan akhlak. Pertama, akhlakul lisan. Jadi ada orang kadang-kadang tidak mengatakan, yang penting keyakinan saya benar, lalu omongannya nggak terkontrol, nggak benar itu. Menjelek-jelekan orang, memfitnah ustadz, kadang-kadang ustadz yang dihajar, tahadzir segala macam, ya kan? Dia ngaku saya ini orang benar akidahnya. Enggak. Rasul kita selalu mengkaitkan antara iman dan akhlak. Maka nu'minu billah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia harus bagaimana? Ucapkan yang baik atau lebih baik diam. Ini ciri orang benar. Orang punya akidah benar itu adalah zahir keluar dari ungkapannya.
Maka kalau ada orang memisahkan antara akidah akhlak, tidak benar. Karena akidah itu sangat erat hubungan dengan akhlak. Kacau balaunya perbuatan akhlak kita itu menunjukkan bahwa akidah kita belum benar. Mungkin secara ilmu, secara apa pemahaman penerapannya yang benar belum kita itu. Kalau ditanya berapa rukun iman, hafal dia. 6 Ustaz. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada rasul-rasul Allah, iman pada hari akhir, iman kepada takdir bain. Hafal enggak? Banyak enggak orang hafal ini? Bagaimana dengan sikap dan tindakannya? Ya, begitulah iman kita. Hanya sekedar tidak betul diterapkan. Nah, tidak demikian. Tapi seorang beriman itu adalah pertama menjaga dosa-dosa lisan. Taib. Betapa bahaya lisan? Sabda Rasul SAW bagi orang yang suka bicara ya tanpa terkontrol. Yaqulu Rasul SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin yanzulu biha fin nari abma baina masyriqi wal maghrib. Dalam riwayat lain, yakhru biha fi jahannam 70 kharifa. Ada orang mengatakan satu kalimat saja, satu kata-kata saja, yang mana kalimat itu menyebabkannya dibuang ke dalam neraka jahanam, yang mana dalamnya jaraknya lebih dari antara timur dan barat. Dalam hadis yang lain, yang dia itu ditenggelamkan, disungkur ke neraka jahanam, yaitu yang dalamnya lebih dari 70 mil, 70 kharifa. Itu gara-gara kalimat saja. Bagaimana kalau kalimat itu dusta dan bohong? Dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, atani rajulani faqala. Dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat orang dia mengazab dirinya dengan merobek-robek mulutnya sendiri. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, itu siapa orangnya? Yaitu kata Jibril, yarju yakdzibil kadhiba yablul afaq. Orang berdusta, satu kali dusta ini tersebar ke berbagai penjuru dunia. Azabnya di akhirat kelak itu adalah merobek-robek mulutnya sendiri. Ini bahaya lisan. Dusta, fitnah, mengadu domba, mengupat, kan dosa-dosa lisan. Yang selama ini kita perlu ditafsir kadang-kadang, perlu dijelaskan rinci agar kita sadar. Memfitnah, mengadu domba, ya, mengupat, bergunjing, mencela, mencaci maki, dosa lisan. Sekarang ini betapa banyaknya orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, kadang-kadang di berita-berita ya, di media sosial itu, media Facebook, Twitter, segala macam media sosial itu nyata-nyata membuat kebohongan. Kemudian kebohongan itu upload. Kemudian diposting ke berbagai media. Luar biasa itu dusta. Tersebar ke sejuru penjuru dunia. Apa azab yang diterima oleh orang ini? Baru-baru ini ada juga yang menyebarkan di WA, yaitu seorang al-bid'ah membuat yaitu Photoshop ini Syekh Albani dan Ustaz Yazid itu sedang lagi dibaan. Fotonya dibuat oleh mereka. Itu kan dusta besar. Dan saya sering ingatkan ikhwan enggak boleh menyebarkan ini. Karena termasuk antum telah menyebarkan kedustaan, antum sama berdosa dengan si pelakunya. Kedua adalah telah termasuk bekerja sama dengan orang itu untuk menyakiti Ahlussunnah. Maka dari dulu dan sudah sering saya katakan, tolong berita-berita buruk, perbuatan-perbuatan Ahlul-Bid'ah itu jangan diekspos. Tidak perlu antum sebarkan, diamkan. Baik tentang Syiah, baik apapun, diamkan. Karena kalau antum ekspos, orang yang menerima berbagai latar belakang, ada orang awam, dianggap ini benar oleh dia. Karena antumnya yang nyebarin. Ya kan? Padahal tidak dibantah secara ilmiah. Kegiatan-kegiatan Syiah umpamanya. Atau orang-orang mencela Ahlussunnah syubhat-syubhatnya, lalu diposting-posting kepada ikhwan. Ini enggak ada gunanya. Orang Ahlul Bid'ah itu sudah kita tahu dari dulu memang mereka musuh Ahlussunnah. Enggak perlu juga diposting-posting, apalagi posting itu jatuh kepada ikhwan-ikhwan yang tidak punya ilmu, akhirnya dia ragu-ragu. Jatuh ke dalam syubhat dia. Maka waspada ikhwan. Ya. Menerima informasi itu perlu hati-hati. Jangan mudah menerima, jangan mudah pula menyebarkan.
Kata Rasulullah SAW, man haddatsa bi haditsin yur'anhu kadzibun wa huwa ahadul kadzibin. Orang yang menyebarkan, menceritakan suatu berita dan berita itu dicurigai, mungkin saja bohong, ya, nggak pasti dia. Maka curiga saja, ada indikasi bohong saja, kita tetap ceritakan. Ini sudah termasuk orang berbohong, pendusta. Apalagi jelas-jelas dusta. Apalagi sudah jelas-jelas dusta. Ini waspada, dosa lisan ini bahaya. Ya, jangan gampang untuk bercerita dan memberi berita. Kalau tidak yakin, lebih baik diam saja. Tidak tahu kebenaran lagi kita. Bahkan kalaupun berita itu benar sekalipun, tidak layak untuk kita sebarkan bila ada hal-hal yang membuat berita itu akan terjadi kekacauan atau perselisihan antara sesama orang, antara masyarakat. Tidak perlu kita ekspos. Sekarang malah sebagian orang malah mengadu domba. Ya, tujuannya adalah untuk mengembosi, untuk memprovokasi masyarakat, dimunculkan itu berita-berita. Ini bukan sifat orang beriman. Nah, itu dosa lisan. Kita ringkas saja 8:30. Dosa kaki atau langkah. Ya. Menjaga langkah, ya, tidak meletakkan tumitnya kecuali pada sesuatu yang mendatangkan pahala. Jika tidak, maka duduk lebih baik daripada berdiri lebih baik daripada berjalan. Makanya kata Rasulullah SAW, satakunu fitnatun al-qa'im fiha khair min al-mashi. Al-qa'id fiha khair min al-qa'im wal qa'im fiha khair min al-mashi. Wal mashi khair min al-jari. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman yang penuh dengan fitnah, bermacam-macam fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik pada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik pada orang berlari. Ini gambaran kepada Rasulullah SAW agar kita menahan diri semaksimal mungkin untuk menghindari fitnah itu. Maka dosa langkah, kaki yang kita ayunkan, ya. Baik, karena kaki yang melangkah tanpa arah akan membawa malapetaka di hari kemudian. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu alim arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami kunci mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan memberi persaksian atas mereka kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi anggota badan menjadi saksi, dikunci mulut, tidak bisa menjawab, memberi alasan. Lalu tangannya berbicara, kakinya bicara, bahkan dalam ayat lain yaitu kulitnya juga berbicara. Maka kadang-kadang orang kan menggunakan langkah tanpa arah, ya, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang diharamkan, ke tempat-tempat yang penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran agama, ya. Nah, itu beberapa pintu-pintu dosa. Banyak lagi sebetulnya pintu dosa itu, ya, pintu dosa yang bisa melalui kemaluan dan seterusnya. Tetapi, ya, termasuk mulut, makanan yang kita makan. Baik, kita beranjak pada masalah yaitu akibat-akibat buruk perbuatan dosa. Perbuatan dosa mempunyai akibat yang sangat fatal bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sewaktu di dunia beragam bentuk akibatnya, di antaranya pengaruh dosa terhadap hati. Tahukah antum bahwa hati adalah bagian terpenting yang ada pada diri kita? Bila hati kalau sudah rusaklah semua hasil perbuatan dan anggota badan kita. Maka kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu. Tahuilah ada segumpal daging dalam diri ini yang bila daging segumpal itu baiklah semua anggota badannya, dan
Bismillah, segumpal daging itu yang rusak-rusak semua badan. Pada ahli kedokteran menyebutkan, yang paling cepat membusuk dari manusia itu, bagian yang paling cepat membusuk dari manusia itu apabila mati, mana Pak? Isi perut. Paling cepat membusuknya. Baik, itu pengaruh terhadap hati. Nah ini kalau dosa berbahaya sekali kepada hati. Dan hati bila banyak dosa, tadi kita katakan, bila hati punya penyakit, semua anggota badan akan kena penyakit. Pokoknya hatinya punya syahwat, anggota badan kena penyakit nanti. Jatuh kepada dosa tangan, mata, lisan, segala macamnya, kemaluan, bisa membunuh, bisa memukul, bisa mencuri dan seterusnya. Yang menggerakkan pertama dari mana rusaknya? Dari mana itu? Dari hati itu. Kuncinya di situ tadi. Irada. Ya. Baik. Dosa dapat membuat hati keras. Ya. Dan buta terhadap kebenaran. Ketika dosa sudah menumpuk akan menutup pintu hati dari menerima kebenaran. Mata hati menjadi buta dari melihat kebenaran, bahkan membuat hati menjadi terbalik dalam menilai. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap subhanallah. Tu'ardul fitan al-qulub ardan. Yaitu fitnah itu masuk ke dalam hati itu sedikit demi sedikit. Ya, kal hasir, sulam demi menyulam. Itu kalau orang bikin tikar itu sekali langsung apa sedikit-sedikit Pak? Satu disulam kayak itu ya. Begitu pula lah dosa dan fitnah yang masuk ke dalam hati. Sedikit demi sedikit, kal hasir. Sedikit demi sedikit menyulam itu dosa. Ya. Perumpamaan yang luar biasa. Nah. Kemudian karatan dosa yang senantiasa mengotori kesucian hati, semakin hari karatnya semakin menebal karena dosa semakin bertambah. Pada akhirnya hati dikelilingi secara menyeluruh oleh karat yang tebal, yang sulit ditembus, yang ditembus oleh cahaya ilmu dan iman. Jadi di situ, kalau hati sudah tebal karatnya, dosanya, itu sulit untuk ditembus apa? Oleh cahaya iman dan tembus. Karatnya sangat tebal. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian pada berikut ini mari kita lihat bentuk-bentuk pengaruh dosa pada hati. Pertama, dosa mengatup hati. Dimana Allah gambarkan bagi hati orang kafir yang tidak bisa lagi diberi nasihat dan tidak bermanfaat lagi dia dinasihati. Nah, ini perlu waspadai. Ya, kita kadang-kadang kan lihat orang yang tidak mempan dinasihati dengan berbagai cara. Ya. Walaupun sudah dihukum dan segala macamnya, tetap saja tidak berubah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartum alam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Kalau hati ya sudah kufur itu tidak masuk lagi nasihat. Sungguhnya orang kafir itu sama saja di atas mereka. Engkau beri peringatan atau tidak diberi, la yu'minun, tidak mau beriman. Allah telah mengunci hati mereka dan juga pendengaran penglihatan mereka. Ya, ada tutupan bagi mereka azab yang besar. Maka hati kalau sudah tertutup, ini yang musibah besar bagi diri kita. Ya, kalau hati sudah tertutup, otomatis mata tertutup, telinga tertutup dari menerima kebenaran. Maka kadang-kadang kalau ada orang ceramah, dia pulang cepat. Ya, nggak mau dia dengar, nggak mau dia konsentrasi segala macam. Karena hati masalahnya. Ya. Taib. Mereka tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat tidak akan berbekas padanya. Dan mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat Al-Quran dan mereka dengar dan tidak pula mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. Pak,
sudah peringatan di bangsa ini. Mulai dari tsunami, gempa melanda, banjir bondang, dan beberapa kali terjadi asap, berbagai macam letusan gunung api, dan seterusnya. Ini sebagai apa ini? Ayat-ayat Allah menegur. Tapi ada nggak orang yang seberapa kita yang langsung melihat itu tanda-tanda azab Allah itu berbekas memperbaiki jiwa kita, hati kita? Seberapa? Padahal bahkan yang lebih parah lagi, di dunia bencana itu orang malah berbuat maksiat juga. Di dunia bencana itu. Ya kan? Nah, ini bentuk mata hati yang sudah buta dari kebenaran. Yang seharusnya orang mendapat bencana dibantu, malah dikorupsi itu bantuan. Itu kan parah itu. Ya kan? Dia di depan matanya, dia berada di bumi bencana itu, azab Allah bagi orang berbuat maksiat. Namun dia tidak berubah. Tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Azab-azab Allah itu. Jadi dilihat oleh matanya, dengar oleh telinganya berita-berita berbagai azab Allah menimpa kaum. Tsunami di Jepang, tsunami di sana, letus gunung di sana, musibah, longsor, berbagai bentuk bencana alam yang Allah timpakan sebagai azab pada orang-orang yang berbuat dosa. Satu kampung ditimpa oleh gunung yang sedang berpesta-pora dengan musik dangdutan. Disaksikan. Tapi apakah orang sekitarnya sadar setelah itu meninggalkan perbuatan itu? Tidak. Ditemukan dalam runtuhan gempa orang-orang yang banyak berzina di sebuah hotel. Adakah orang sadar dari hal itu? Ini. Jadi enggak berbekas lagi. Ayat Allah yang berat, yang ringan, melalui ayat Al-Quran pun tidak mampu, melalui ayat yang nyata di hadapan mata telinganya pun tidak mampu membenahi hatinya. Ini musibah yang besar. Nah, kedua, dosa menyebabkan hati ditimpa penyakit. Sebenarnya Allah sebutkan gambar tentang hati orang munafik, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka itu, dalam hati mereka ada penyakit, lalu penyakit itu semakin bertambah. Walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Penyakit apa? Ada penyakit suka kepada kufuran, kemunafikan, maksiat dan seterusnya, dengki, hasad. Penyakit itu semakin bertambah dalam dirinya. Karena ulah dosa. Orang kalau sudah mulai dengki, pasti ada penyakit lain timbul dalam dirinya itu. Ya kan? Sehingga termotivasilah dia untuk mengganggu, untuk berbuat macam-macam. Jadi bertambah hari demi hari maksiat yang ada dalam hatinya, membuat hatinya semakin jauh dari kebenaran. Itu gara-gara dosa. Dosa membuat hati keras, keras membatu, ya, untuk mengingat Allah. Hati ini keras, kalau sudah berbuat maksiat keras dia, membatu. Sehingga disebutkan orang, kamu keras hati. Ya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, tak kala orang ahli Bani Israel berbuat dosa, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bahkan batu saja kata Allah surah Al-Baqarah itu sebutkan bisa ditembus oleh air, tapi hati kita enggak mampu. Hati yang sudah keras itu. Maka berlindunglah dengan Allah, ya. Berusaha berdoa kepada Allah semua agar dijauhkan dari hati yang keras. Fawal lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalil mubin. Nerakawilah bagi orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Tidak mau disuruh sholat, disuruh baca Quran, puasa, berzakat, tidak mau, keras hatinya itu. Lidzikrillah untuk mengingat Allah ini maksudnya zikir, bukan zikir subhanallah saja, memang itu termasuk. Zikir untuk taat kepada Allah, zikir am. Zikir dengan anggota badan, dengan harta, dengan perbuatan lisan dan sebagainya, taat. Kawil bagi orang yang hatinya keras dari mengenal Allah. Ya, mereka lah dalam kesesatan yang nyata. Fa bima naqdi mitsaqahum la'anna waja'alna quluban qasiyah. Kata Allah juga mengatakan, karena mereka melanggar janji,
Kami kutuk mereka itu kata Allah, dan Allah jadikan hati mereka qasiyah, menjadi keras membatu. Nah, ini kalau maka didiklah hati kita agar lunak, agar mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, agar mudah tersentuh dengan nasihat-nasihat agama. Ya. Kemudian dosa membuat pintu hati terkunci dari menerima kebenaran. Allah sebutkan minhum may yastami ilaika wa ja'alna ala qulubihim aqinnatan ayyafqahu fi adani waqra. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, ya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Enggak paham lagi mereka itu tentang kebenaran. Dosa juga membuat hati ragu-ragu, bimbang, galau dan semacamnya, ya, dari menerima kebenaran. Maka kita lihat beda ya antara hati yang kan hati-hati kita ini berbeda-beda ukuran dalam menerima nasihat. Ketika terdengar hadis utama sholat malam, ada orang yang langsung apa? Mempraktekkan langsung, termotivasi langsung. Ada yang apa? Yakin nasihat Ustadz bagus, tapi masih belum mengamalkan. Nah, ini kunci di situ. Terdengar betapa penting membaca Al-Quran, kita tahu yakin, tapi masih kok belum dilaksanakannya. Nah, jadi hati ini ragu-ragu, ya. Oleh sebab itu banyak sekali sebetulnya dosa membuat hati suka menentang kebenaran. Dosa suka membuat hati itu suka menentang tidak mau dia menerima kebenaran. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira. Orang yang tidak beriman dengan akhirat hatinya itu selalu mungkar, mengingkari kebenaran. Wa mustakbirun, mereka itulah orang-orang yang sombong. Dosa membuat hati buta dari melihat ayat-ayat Allah. Afalam yathiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati yang mampu, ya, memikirkannya, dapat memahami, ya. Au adzan yasma'una biha, atau mereka punya telinga yang mau mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebetulnya bukan mata mereka yang buta, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam Baik. Dosa membuat hati buta dari ayat Allah, ini sudah kita sebutkan. Pengaruh dosa pada penglihatan dan pendengaran manusia. Itu pengaruh dosa tadi kepada hati. Sekarang bagaimana pula pengaruh dosa kepada pendengaran dan penglihatan. Nah, dosa membuat mata buta akan kebenaran dan menjadi telinga tuli dari mendengarkan kebenaran. Sebenarnya firman Allah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka itu akan kembali kepada jalan yang baik. Ayat Allah menyebutkan, ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, sungguhnya telah kami jadikan kebanyakan untuk isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati namun tidak mau memahami kebenaran. Jadi punya hati bukan berarti dia tidak bisa berkhayal bangun rumah bagus, beli mobil bagus, bagaimana berusaha, bukan di situ. Tapi ini maksudnya hatinya itu tidak bisa memahami kebenaran. Dijelaskan dalilnya ini melarang bid'ah, melarang syirik, melarang macam-macam perbuatan maksiat, enggak paham-paham. Ya, atau bahasa Jawanya enggak mudeng-mudeng. Kemudian mereka punya mata tapi tidak melihat. Maksudnya tidak melihat apa? Tidak melihat cewek cantik, tidak melihat baju yang bagus, tidak melihat make up yang bagus. Bukan begitu. Matanya buta dari melihat kalau melihat yang makanan yang enak, ya, bangunan yang indah, pemandangan indah, orang-orang yang cantik bisa dilihat oleh dia, bukan dari situ. Yang dimaksud di sini matanya buta maknawi. Buta dari kepada kebenaran, dari memanfaatkan hal yang baik. Ya. Kemudian mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Tidak mendengar apa?
Bukan tidak mendengar panggilan, tidak mendengar musik, banyak didengar oleh mereka. Ya kan? Azan nggak bisa didengar oleh dia. Tapi kalau ada pengumuman, ada lomba, ada sepak bola, ada apa semacam undangan organ tunggal itu dengar oleh dia. Tapi kalau ada pengajian nggak dengar oleh dia, ya kayak gitu. Kalau lihat pengumuman untuk pengajian nggak lihat oleh dia. Pengumuman ada organ tunggal, ada acara-acara musik itu bisa dibaca oleh mata. Ulaika kal'an, mereka itu bagaikan binatang. Mereka itu bagaikan binatang kata Allah SWT. Yang tadi kita sebutkan ya kan, bagaikan binatang mereka itu. Hidupnya, telinganya, semuanya hanya untuk memenuhi kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya semata. Balhum adal, bahkan lebih kejam, lebih sesat daripada binatang. Iya, kalau orang hatinya sudah tidak dekat dengan kebenaran, coba lihat. Anaknya saja dibunuh. Anaknya digauli. Orang tuanya dibunuh. Orang tuanya ada yang digauli. Adiknya berbuat bermacam-macam. Antum lihat sekarang kejadian yang dahulu tidak mungkin terjadi, sekarang menjadi kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Ada orang yang membunuh anaknya, bukan 1, 2, 3 dibunuh oleh dia. Ada orang bunuh istri, ada orang bunuh suami, ada kakak bunuh adik, adik bunuh kakak. Anak macam-macam peristiwa yang luar biasa yang itu setiap hari menjadi konsumsi berita-berita media massa. Belum lagi perbuatan-perbuatan, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan terjadi prostitusi dan segala macam. Apa yang ada? Ulaikan an balahum adal. Mereka lebih kejam dari binatang. Lebih kejam daripada binatang. Singa, Pak. Singa itu kalau dia makan, ya, dikejar hanya kalau sudah kenyang dia nggak makan apa-apa lagi. Walaupun lewatnya rusa, kerbau nggak makan. Kalau perutnya sudah kenyang. Kalau manusia gajinya sudah miliaran, sudah jutaan, sudah banyak uangnya, itu masih juga mau mencuri, maling, korupsi dan semacamnya. Sudah punya kemampuan, ya cukup sudah. Ini yang membuat lebih kejam daripada binatang. Betul. Ya. Nah, pengaruh dosa pada perawakan manusia. Tadi sudah sebutkan pada hati, kemudian pada telinga dan pendengarannya, kemudian pada perawatan manusia. Perawakan, ya. Bentuk postur tubuhnya. Dosa bisa merubah bentuk perawakan seseorang. Bila sudah mencapai pada puncaknya, dosa betul-betul merubah bentuknya kepada bentuk binatang. Sebagaimana Allah telah merubah bentuk sebagian orang Bani Israel menjadi bentuk babi dan kera. Qul hal nabiyukum bisyarrin min dzalika matubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'alahu min qirata wal khanazir wa abadat tawut. Ya, ulaika syarrun makaanu adallu an sawa'is sabil. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk pembalasan dari orang-orang fasik di sisi Allah itu, ya, yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, ya, dan orang-orang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat di jalan yang lurus. Maka kalau orang itu terbiasa dengan perbuatan maksiat tertentu, kadang-kadang rupa dan bentuk sikapnya kadang-kadang mirip seperti ini. Binatang yang dominan sifat itu yang ada sifat pada binatang tersebut. Ya. Baik, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikanlah ibrah bagi orang-orang yang dirubah Allah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ketika sifat-sifat binatang tersebut telah menguasai akhlak dan tindak tanduk mereka. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Dar Sa'adah. Akibat kelima, dosa membuat orang malas dari melakukan kebaikan dan beribadah. Ini musibah yang besar. Sebenarnya Allah ceritakan kepada orang munafik, ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka salat dengan malas. Mereka berbuat riya terhadap manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedih, malas beribadah. Jadi antara satu bentuk maksiat itu adalah malasnya kita beribadah, malasnya kita melakukan amal-amal sunnah, malasnya kita membaca Al-Quran, malasnya kita banyak berzikir, beristighfar dan seterusnya. Itu akibat dari dosa.
Kemudian juga wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa hum karihun. Mereka tidak datang melaksanakan salat pasti malas. Dan mereka tidak berinfak kecuali dalam rangka karena sangat terpaksa saja, enggan pada hakikatnya mereka. Kalau berinfak pun sangat terpaksa karena segan dengan orang segala macam. Ini akibat dari dosa. Malas beribadah. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, yaitu aku tahu bekas dari sebuah penglihatan yang aku lakukan, yaitu ketika aku adalah malas qiyamul lail. Malas qiyamul lail dia koreksi, ini akibat dari sebuah dosa yang melalui penglihatannya. Dosa menyebabkan hilangnya nikmat, ini akibat dari dosa. Dosa menyebabkan hilangnya nikmat. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Dzalika bi anna Allah lam yughayyiru ni'matan an'amaha 'alaihim an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah samiun 'alim." Kadabi ali fir'aun wal ladina min qablihim kadzdzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu dzalimin. Sisaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada kelompok manusia, pada satu kaum, sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi awalnya mereka taat, awalnya mereka soleh, setelah mereka berubah, berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, Allah cabut nikmat itu. Ini banyak kenyataan, Pak. Banyak kenyataan sudah, di berbagai negara sudah banyak kenyataan. Kalau kita ambil contoh negara kita saja, ya kan? Coba bandingkan bagaimana ketika dekatnya rakyat ini dengan Allah, penguasa dekat dengan Allah, bagaimana keadaan bangsa itu. Tidak terlalu repot mengatur bangsa negara ini. Tapi tak kalah jauh dari perintah-perintah Allah, ya. Kalau dahulu kan orang katakan Indonesia itu terkenal di luar negeri yaitu ditancapkan tongkat tumbuh pohon, kan gitu. Ditancapkan tongkat tumbuh pohon. Itu menggambarkan tentang apa? Kesuburan. Tapi sekarang ditancapkan pohon jadi tongkat. Nggak ada kesuburan. Tidak turun kekeringan, tidak turun hujan kekeringan. Turun hujan banjir. Malah yang digali dari bumi datang azab. Yang cancana yang gali gas malah keluar lumpur. Pertanian berapa banyaknya gagal. Padahal berbagai macam bentuk pupuk lahir, berbagai macam bentuk ilmu penelitian lahir, ya kan. Dulu orang tua itu nanamnya ya modal dengkul kata orang kan. Kan gitu. Sekarang peternakan semacam ya. Kenapa? Kemaksiatan luar biasa sehingga tidak berkah sama sekali. Datanglah flu burung. Kalau dulu nggak ada burung-burung itu yang flu. Yang flu itu dulu manusia. Kenapa? Karena maksiat yang ada pada penjual-penjual ayam itu. Ya kan? Ayam mati yang dijual, kemudian ayam yang di macam-macam. Kita ya, luar biasa kejahatan-kejahatan itu. Ketika maksiat ini banyak, luar biasa. Sehingga Allah cabut nikmat-nikmat yang ada pada kita. Begitu pula nikmat pada setiap pribadi kita. Kita akan kehilangan kesehatan, kehilangan berbagai nikmat yang kita miliki apabila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan, sesungguhnya Allah tidak mencabut nikmat terhadap yang telah diberi nikmat kepada suatu kaum sampai kaum itu berubah tingkah lakunya. Lihat, dihancurkannya kaum Fir'aun yang nikmatnya mereka luar biasa. Dihancurkannya kaum Samud yang mereka itu membangun istana dari batu-batu gunung dijadikan istana mereka. Hancurnya kaum Lut, dicabut nikmat-nikmat yang banyak dari mereka. Banyak dalam sejarah baik dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan hidup manusia sekarang ini kita lihat bagaimana ketika orang itu kufur dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru sumber bencana semua jadi nikmat itu. Kenapa? Karena mereka hasil dari dosa-dosa. Makanya Allah Subhanahu zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat liyudhikum bi ba'd alladhi amil. Ya. Bima kasabat aydin nas. Di mana telah jelas kerusakan. Mana? Di laut, di darat dan di laut. Dia rusak bukan darat saja, lautan pun dirusak.
Terjadi kerusakan-kerusakan yang luar biasa akibat dari dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang musibah-musibah yang ada pada diri kita ya kadang-kadang perlu kita koreksi. Datang sebagai tebusan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi yang tadi kita sebutkan, zahar fasadu fil barri wal bahri maka sebab aidin nas liyudhiqu ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut dengan sebab ulah perbuatan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus. Coba lihat sekarang kerusakan di pertanian, perdagangan, macam-macam hal terjadi sudah. Kerusakan luar biasa akibat dari perbuatan manusia. Timbullah banjir bandang, timbullah bermacam-macam masalah yang tidak habis-habisnya karena ulah daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa menghilangkan rasa cemburu. Ini akibat dosa juga. Tidak ada rasa cemburu, rasa malu. Jadi kadang-kadang antum lihat kan, kok orang tuh berani sih cium depan orang ramai, berbuat semacam atau membuka auratnya depan orang ramai itu kok berani? Apa sih membuat dia? Nggak gerah sedikit pun dia gitu. Apa yang buat dia? Hah? Kenapa hilang rasa malu dalam dirinya begitu? Apa membuat demikian? Itu dosa tadi. Istilahnya kalau sudah muka tembok nggak malu lagi, nggak ada perasaan apa-apa dia. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadisnya bahkan Bukhari, di antara perkataan nabi-nabi sebelumnya yang sampai diwarisi oleh para manusia, yang masih diwarisi oleh para manusia adalah apabila tidak ada rasa malu, lakukan apa yang kau mau. Itulah kalau orang nggak punya malu, berbuat bermacam hal. Sekarang malah bangga kalau dia diekspos di TV, korupsi, memperkosa, segala macam, bangga dia. Ketawa-ketawa, senyum-senyum ketika disorting oleh wartawan gitu. Nggak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu bagi orang pelaku maksiat lagi. Ini musibah yang sudah berat. Ya. Kemudian ke-9, dosa membuat orang lupa diri. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah jadikan dia lupa diri. Nah, ini musibah besar nih kalau orang sudah lupa diri. Contoh kalau orang lupa diri, Pak. Ya, mandi lupa dia, makan lupa dia. Kenapa? Sibuk. Lagi banyak orang belanja, lagi banyak urusan, lagi rapat, lagi apa ya, urusan bisnis, urusan kantor semacam. Lupa dia, makan kadang-kadang lupa. Tidur istirahat pun lupa. Itu kalau urusan dunia saja begitu. Istirahat pun lupa. Padahal dia sebetulnya cari uang itu untuk apa? Untuk tapi dia nggak makan. Akhirnya ketika sudah lupa diri itu datanglah bermacam penyakit dia. Penyakit penyakit ini macam. Nah, itu mungkin masih enteng kalau itu hanya hal duniawi. Tapi lupa diri itu kemana dirinya akan berlabuh di akhir kelak. Ia lupa siapa dirinya. Tidak tahu apa yang bisa membahagiakan dirinya. Tidak tahu apa yang bisa membahagiakan dirinya. Tidak tahu kemana harus membawa dirinya. Tidak tahu dirinya akan terdampar di mana. Tidak memiliki tujuan dalam hidup. Ia diambang-ambing oleh hawa nafsu di atas lautan dosa. Diambang-ambing oleh apa? Hawa nafsunya di atas lautan dosa. Lupa dirinya, tidak menyayangi dirinya dia. 10. Dosa menyebabkan ditimpakan azab secara tiba-tiba. Banyak sekarang azab secara tiba-tiba. Berupa gempa, macam-macam ya. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyahum min qablina al-qawa'id fa akhra 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahum 'adzab min haitsu la yash'urun." Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar kepada Allah. Allah menghancurkan rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka. Ini artinya apa ini? Gempa ya.
Kemudian dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Secara tiba-tiba datang azab. Ada bumi yang amblas, macam-macam azab Allah secara tiba-tiba. Baik. Dan banyak sebetulnya dalil dari hal ini. Manusia saat ditimpa musibah, ini sudah kita bahas dalam majelis yang lain, ya, di mana di antara dosa yang apakah bahaya dosa itu adalah datangnya azab Allah secara tiba-tiba. Ada orang mati mendadak, ya, ada macam-macam lah. Maka oleh sebab itu kiranya kita perlu mengoreksi diri kita agar kita dijauhkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala baik maupun di akhir kelak, ya, agar kita juga berusaha menghindari berbagai bentuk dosa. Dan di antara bahaya dosa itu jelas tidak diterimanya doa orang tersebut. Memakan harta yang haram. Sebenarnya dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW, "Zalma dzakara rajulun yutilu safar as'ata akbar yamudu ilai sama yamudu yadai ila sama ya rab fa anna yustajab lahu wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram." Ya. Ada seorang musafir yang dia dalam perjalanan baju sudah berdebu, rambutnya sudah berdebu, di mana di antara sebab mudah dikabulkan doa itu ada orang musafir dalam kondisi yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengangkat dua tangannya ke langit, dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Di mana Allah akan bisa memperkenankan doanya sementara makannya haram, minumnya haram dan dibesarkan dengan harta yang haram. Maka ini akibat dari dosa. Dan demikianlah yang dapat kita jelaskan beberapa masalah ya dalam berkaitan dengan berbagai pengaruh dosa dalam kehidupan kita, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita, ya. Dan mewaspadai diri kita dari bahaya-bahaya dosa tadi, terutama adalah bahaya dosa terhadap hati, yang mana hati kita tidak menyerap kebenaran yang disampaikan oleh pendakwah, oleh para guru-guru, oleh para dai, ya, tidak menyerap. Artinya hanya lewat saja. Ya, bagaikan air lewat di atas batu, tidak memberikan bekas sedikit pun. Atau masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Demikian karena waktu batas kita pas jam 9. Karena dalam jadwal pengumuman kajian sudah sampai jam 9. Karena setelah ini juga ada kegiatan di tempat lain dakwah. Baik, kita lihat ada dua pertanyaan di sini. Ustaz, teman ana di Madiin titip pertanyaan hadis yang berbunyi wa iyyakum wa muhdatsatil umur dalala finnar. Dia bertanya apakah asbabul wurud dari hadis tadi, karena sampai sekarang dalam hatinya masih bertentangan dengan bid'ah hasanah. Ya enggak ada dalil bid'ah hasanah, enggak ada. Mana dalil bid'ah hasanah? Enggak ada. Coba tanya mana dalil bid'ah hasanah? Karena hadis itu jelas semua bid'ah itu sesat, jelas. Kullu bid'atin dhalalah, enggak ada yang tidak sesat. Mana ada bid'ah? Maka Ibnu Umar menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa in rahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik, kata Ibnu Umar. Karena saya tanya sekarang, adakah pelaku bid'ah melaku bid'ahnya sesat? Tolong tunjukkan satu pelaku bid'ah ngaku bid'ahnya sesat. Hah? Ada enggak? Ada enggak? Orang kafir ngaku kafir enggak? Enggak pernah. Orang musyrik ngaku musyrik enggak? Enggak pernah. Orang kafir tahu kalau kafir tempat neraka apa? Orang musyrik pun tahu kalau musyrik tempatnya neraka. Mereka enggak pernah ngaku musyrik. Mana ada orang ngaku bid'ahnya sesat? Enggak ada. Semua orang ngaku bid'ahnya hasanah. Taib, bid'ah hasanah ini di mana posisinya? Kalau kita munakasahkan bid'ah hasanah ini posisinya mana? Karena dalam hukum Islam itu ada 5 hukum taklif itu. Apa? Wajib, haram, mubah, makruh, apa lagi? Sunnah. Lalu bid'ah hasanah di mana ini? Posisinya yang mana? Bid'ah hasanah itu apa hukumnya? Makruh kah atau sunnah?
Nggak dikenal dalam ulama istilah bid'ah hasanah dalam artian masuk dalam hukum yang 5. Enggak. Semua ulama yang didukir oleh mereka mendefinisikan ada bid'ah hasanah, semuanya enggak pernah ketemu dengan masalah. Semua ulama mengatakan yaitu apabila ada usul di dalam, contohnya umpamanya mendirikan sekolah untuk pendidikan Islam. Itu yang mereka contohkan, bukan ibadah mahdhah, bukan istilahnya perintah belajar kan ada dalam Islam, ya kan? Dan kita tidak mengatakan kalau dibangun sekolah, belajar di sekolah pahalanya lebih besar daripada belajar di masjid. Kalau itu diyakini jadi bid'ah membangun sekolah. Paham kira-kira? Paham? Kayak pernah kita katakan. Tapi beda dengan pelaku bid'ah. Bid'ah itu dikatakan oleh mereka afdol, dapat pahala lebih daripada sunnah, kan gitu ya? Kok bisa bid'ah hasanah lebih tinggi pahala daripada sunnah? Cerita sopo kayak, ya? Bener itu pengalaman dari mana? Siapa yang bilang seperti itu? Sekarang kita tanya bid'ah hasanah itu di mana, kedudukannya di mana? Wajibkah? Sunnahkah? Atau mubah, makruh, haram? Kenapa kita lebih banyak fokus ke bid'ah hasanah? Sunnah aja masih banyak, apa sudah selesai sunnah semua kita lakukan sehingga harus pindah bid'ah hasanah? Dan nggak ada dalil bid'ah hasanah itu nggak ada sama sekali dalam Al-Quran maupun Sunnah. Mana ada bid'ah hasanah? Makanya Imam Syafi'i orang paling alim nggak pernah rajin melakukan bid'ah hasanah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama-ulama faqih dalam din ini nggak pernah menganjurkan orang lakukan bid'ah hasanah. Apalagi memusuhi orang-orang yang tidak melakukan bid'ah hasanah. Mereka sering berdalil dengan bid'ah hasanah itu dengan hadis ini. Itu hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha ila yaumil qiyamati la yanqus min ujurin syai'a. Barang siapa membuat sunnah baik dalam Islam maka dia adalah mendapat pahala-pahala. Di sini dikatakan apa? Bid'ah hasanah atau sunnah hasanah? Sunnah hasanah bukan bid'ah hasanah. Apakah hadis mengatakan man ibtada bid'atan hasanah falahu ajriha? Ini sunnah. Yang sunnah itu apa? Yang menjalankan ajaran Rasul, menghidupkan. Itu maksudnya. Ajar Rasulullah SAW. Karena asbabul wurud hadis tadi itu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW memotivasi orang untuk berinfak karena ada kaum yang datang dalam keadaan miskin, fakir miskin. Lalu Rasulullah SAW memotivasi orang berinfak. Lalu ada orang membawa bantuannya dengan susah payah, dengan dikantongi bajunya dibungkus gitu. Lalu dia yang pertama, lalu barulah berdatangan orang lain membawa bantuan-bantuan, lalu man sanna sunatan hasanatan, man sanna sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Kok malah jadi bid'ah hasanah jadinya? Kemana artinya hadisnya? Karena sunnah artinya adalah thariqah, muttaba'ah dari Rasulullah SAW. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bukan membuat cara yang baru. Kalau seandainya ya ada bid'ah hasanah, tentu nggak ada ulama mengingkari bid'ah. Karena tujuan orang melakukan bid'ah itu biasanya apa? Hasanah. Dan di sini tepat dolalanya di situ. Ketika orang membuat suatu ajaran dan itu adalah ajaran menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Kalau begitu tidak ada habis-habis nanti ajaran Islam ini. Semua orang buat gaya-gaya baru dalam beribadah, dalam berzikir, dalam berselawat, segala macamnya. Ya. Nah ini oleh sebab itu hadis itu jelas sekali tegas Rasulullah SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza, mana menambah. Kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah, enggak ada dikecualikan di sana bid'ah. Kullu bid'atin. Enggak ada di sana dikecualikan sama sekali bid'ah. Jadi bid'ah hasanah itu di mana dalilnya? Enggak ada dalilnya sama sekali. Maka oleh sebab itu kita katakan, kalaupun sekarang taruhlah ada bid'ah hasanah, mana yang lebih aula kita jalankan, bid'ah hasanah atau sunnah? Kita tanya dulu, mana yang lebih aula? Sunnah atau bid'ah hasanah? Loh, kamu keluar mempromosikan sunnah bid'ah hasanah selalu, kok sunnah enggak pernah kamu promosikan? Kok malah kamu musuhi orang jalankan sunnah? Ini buktinya sesatnya bid'ah itu. Ketika bid'ah itu musuhi orang menjalankan sunnah.
Dan bentuk sesatnya bid'ah itu adalah ketika dijadikan sebagai ajaran agama dan orang menyelisihinya dianggap tidak beragama. Bukankah begitu paham mereka? Benar. Dan mengatakan itu sesat orang untuk melakukan itu. Salah menurut mereka. Ini lebih parah ini. Nah, bagaimana dengan ada sebagian sahabat Ustaz, umpamanya ada sahabat umpamanya yang suka membaca surat Al-Ikhlas selesai sholat, pada Rasulullah SAW setiap sholat dia baca surat Ikhlas. Padahal Rasulullah nggak pernah nyuruh. Rasulullah ketika diberitahu tidak mengingkari. Dia tidak pernah mempromosikan, kalian harus ikuti saya, ini lebih afdol, setiap sholat harus baca surah Ikhlas. Kan nggak ada. Karena boleh saja orang melakukan amal sesuai keinginannya tanpa perlu dia paksakan pada orang lain. Dan dia tidak mengatakan ini afdol, salat saya lebih nilainya lebih tinggi daripada salat lain, kan salat yang lainnya. Kenapa? Karena saya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kalau dia mengatakan demikian, maka ini sudah menjadi, dan tidak ada sahabat memang pokoknya mereka berhujah. Sahabat juga punya salawat, pokoknya karena taruhlah riwayat-riwayat itu kita anggap sahih. Sahabat tidak pernah mempromosikan salawat-salawatnya mereka itu sebagai salawat yang lebih afdal daripada salat Nabi SAW. Dan tidak pernah mengajarkan manusia seperti itu. Mari saya ajarkan kamu salawat saya, nanti kamu ajarkan manusia lain. Nggak ada sahabat seperti itu. Kalaupun ingin beramal, mereka memang memilih-milih amal yang sesuai dengan inilah faedahnya bermacam-macamnya, sunat tanawuk namanya. Itu melakukan ibadah yang mudah untuk kita mudah untuk kita lakukan, tidak masalah. Tapi nggak bisa antum promosikan, dibuat sebuah kelompok pengajian juga namanya demikian adalah salat Al-Ikhlas, ya kan? Sehingga setiap salat dia harus baca surat benar jadinya. Tapi kalau pribadi melihat dia lebih umpamanya senang surah Ikhlas, dia karena cintanya dia lakukan sendiri hal seperti itu tanpa mempromosikan, apalagi mengatakan afdal, apalagi menyesatkan orang tidak melakukan. Ini lebih parah lagi. Nah, inilah jawaban kita terhadap pertanyaan ini. Adakah amalan-amalan utama yang dilakukan untuk mengampuni dosa jazakumullah khairan? Taib, di antaranya adalah membaca doa Sayyidul Istighfar, ya, doa pagi dan sore, kemudian banyak amal-amalan lain seperti umpamanya di antara di dalam hadis sebutkan kalau seorang melakukan dosa yang tidak ada sholat 2 rakaat, ya, supaya Allah mengampuni dosanya. Nah, itu boleh dilakukan, tapi tidak ada amalan khusus untuk kita menghilangkan dosa, kecuali hanya banyak bertobat. Sebenarnya yang disebutkan oleh ulama kita, bentuk bertobat itu adalah meninggalkan dosa itu langsung, al-iqla' anil dzam wan nadam, menyesali, kemudian al-azm ala ya'ud, kemudian berjanji tidak mengulangi. Jika ada hak itu berhubungan dengan manusia, mengembalikan hak itu kepada si pemiliknya. Itu bentuk tobat. Tapi ada perlu dimandikan, mandi tobat umpamanya. Karena kalau di kalangan sufi ada juga itu, ya, artinya berdera. Jadi saya pernah lihat itu ada mereka punya hari dalam 1 tahun itu, nanti dipanggil semua muridnya, itu dimandikan oleh gurunya, kemudian ada pakai cambuk, macam-macam lah, ya kan? Ini nggak ada ini, istilahnya itu semacam metode khusus, ya, nggak ada. Demikian yang dapat kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.